yang kita tanya itu apa maksud dari judul kita, hakikat alam semesta terhadap pendidikan. Hakikatnya kami saya dapat ini hakikatnya mana ini? Nah, ini. Ini dalam perspektif Islam. Ya. Jadi hakikat apa tadi? Judul makalah kita? Hakikat alam semesta Hakikat alam semesta dan implikasinya terhadap pendidikan. Dalam perspektif Islam, alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya alam semesta bukan hanya langit dan bumi, tetapi meliputi segala sesuatu yang ada dan berada di antara keduanya. Tidak hanya itu, dalam perspektif Islam, alam semesta tidak hanya mencakup hal-hal yang konkret atau dapat diamati oleh penginderaan manusia. Ya, sudah ya. Tapi aku dapat pengertian alam semesta yang alam merupakan segala sesuatu selain Allah yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan semesta itu menggunakan kata dari asmawat wal ard wa ma bainahuma yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. Berarti mengacu pada dua alam, yaitu alam fisik seperti manusia dan non fisik seperti alam gaib. Itu yang aku tahu, yang dapatku dari mana nih ya? Tentang ada suatu. Jadi bagaimana pendidikan itu berkaitan dengan alam semesta? Jadi, apakah pendidikan itu bagaimana pendidikan itu? Bagaimana pendidikan itu? Kenapa kita nggak bertanya tentang tujuan penciptaan alam ini? Iya, kenapa? Kenapa tujuan penciptaan alam? Iya. Bagaimana? Ya, ini Kan pertanyaannya kan mengapa dan bagaimana? Pertanyaannya mengapa dan bagaimana kan? Nah, jadi tujuannya menurut perspektif Islam pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia kepada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan Maha Kuasa Allah. Ada sebenarnya firmannya, cuman sebutkan aja ayatnya, Al-Dukhan ayat 38 sampai 39 yang artinya ayatnya nggak tahu. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi apa yang ada di antara keduanya yang bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran surah Al-Dukhan ayat 38 sampai 39. jadi itu Tujuannya karena kayak supaya memberikan. Ini pertanyaan sebelumnya. Untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan. Berarti itulah hubungan antara hakikat alam sama hakikat alam sama pendidikan. Itu sangkut pautnya. Seperti kan kita tujuan ini kan, kayak dia alam untuk menghantarkan manusia untuk kepada pengetahuan, kan tujuannya itu. Nah, berarti kan hubungannya ada, sama-sama memberikan pengetahuan. Ini kita nih kan, kita hidup nih. Kita jalan aja, udah kita lihat ada pohon, lihat jalan, kan kayak ini apa, pohon, kayak kan langsung dapat gitu kan. Berarti alam itu mempunyai hubungan dengan pendidikan. Itu intinya. Ngerti aku. Jadi hakikat alam semesta dan implikasi dari pendidikan itu kita ngambil pendidikan dari luar. Kita jalan aja udah tahu ini berapa langkah. Nah, kita kan langsung dapat. Apalagi tuh kan kayak kalau misalnya matematika tuh pasti ngitung tuh kan, kita jalan tuh fisika ya, kita jalan tuh dihitung berapa jaraknya. Iya kan? Dikit asalkan apa tuh namanya, apel jatuh aja dihitung. Newton kan? Newton. Jadi hitung.
apalagi mau bertanya? Tanya aja apa yang kita pikirkan. Jadi bagaimana cara mempelajari, menerapkan pendidikan? Menerapkannya ya. Ya, menerapkan. Bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan itu? Kita berpacu pada alam semesta. Itulah tadi yang dibilangkan. Tadi apa? Bagaimana kita bisa menerapkan dan atau berpacu kepada alam semesta? Pendidikan itu berpacu kepada alam semesta. Itulah kan setiap kita mana ya? Kita bisa ngambil pelajaran. Ngambil pelajaran apa yang kita lihat, kita yang diketahui oleh alam gitu kan. Sebenarnya semua tuh alam tuh berkaitan tentang pendidikan. Kalau nggak ada alam, kita pun juga kayak nggak tahu ini apa, gini apa gitu kan. Namanya juga Allah kan juga menciptakan alam untuk kita mengetahui apa pengetahuan, apa pendidikan, apa juga ilmu gitu kan. Nah itu kan memacu sama alam. Kenapa pendidikan itu harus dikaitkan dengan alam semesta? Apa? Kenapa pendidikan itu harus dikaitkan dengan alam semesta? Pendidikan dikaitkan dengan alam semesta. Karena itu kayak setiap alam semesta ini kayak mengajarkan manusia supaya kita itu tahu apa ini apa itu gitu kan. Kayak kalau pengetahuan pasti apa ya, di mana-mana kan, apalagi kan kayak IPA belajarnya ilmu pengetahuan alam. Kayak berhubungan pengetahuan sama alam. Pengetahuan kan itu kan pendidikan ilmu. Nah sedangkan alam yang Allah ciptakan segala alam untuk kita mengetahuinya. Nah gitu. Ada lagi pertanyaannya kan kita ada sendiri. Itu namanya. Jadi kenapa filsafat itu berhubungan? Berhubungan tidak filsafat itu dengan alam semesta ini? Bagaimana? Bisa nggak filsafat itu berhubungan sama? Bisa, karena filsafat itu kan kayak dia kita memikirkan apa yang, tahu nggak apa arti filsafat? Apa filsafatnya? Jeda. Aku mau nanya kan, bagaimana pandangan di kalangan Muslim tentang hakikat alam dan pendidikan itu? Oh. Bentar. Pandangan Muslim tentang hakikat alam dengan pendidikan itu. Bagaimana pandangan Muslim tentang hakikat alam pendidikan? Oke. Aku dapat informasi, aku dapat ini. Terdapat ada perbedaan di pandangan di kalangan Muslim tentang asal mula penciptaan alam semesta. Ada yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa alam semesta ini diciptakan dari materi atau sesuatu yang sudah ada. Pendapat pertama ini selalu didasarkan pada penggunaan kata khalaq, pencipta, khalaq pencipta, yang digunakan dalam penciptaan alam semesta. Jadi pandangan masyarakat itu berbeda-beda. Ini kayak ini tadi katanya yang dari tidak ada menjadi ada, itu kan? Jadi kenapa masyarakat itu berbeda-beda pandangannya terhadap pendidikan alam semesta ini? Pendidikan apa tadi? Penciptaan alam semesta dalam pendidikan Islam itu memang sangat berbeda-beda pendapatannya karena pemikiran manusia pada dasarnya memang berbeda-beda. Tapi ini ada memang banyak sih pandangan beberapa filosof Islam tentang alam semesta. Dari Al-Ghazali itulah udah jelas menjelaskan bahwa dia hanya 4 disebutkan secara langsung tentang alam, kayak persoalan tentang sanggahan atas pandangan filsuf tentang kita cari lagi yang lainnya.
Al-Ghazali Al-Ghazali juga menentang pernyataan yang lahir dari filsafat Aristotelian bahwa alam adalah kekal. Pertanyaan lagi. Jadi kan banyak timbul pertanyaan dari masyarakat, tokoh, itu kan. Bagaimana sih alam semesta ini bisa berhubungan terhadap pendidikan itu? Bagaimana alam semesta ini bisa berhubungan terhadap pendidikan itu? Kenapa kita harus menghubungkan alam semesta dengan pendidikan, filsafat dengan pendidikan? Padahal filsafat itu kan banyak, mencakup banyak. Kembali lagi dengan ayat yang sebelumnya. Ayat apa itu? Yang tadi, yang ya. Oh, Ad-Dukhan. Iya, Ad-Dukhan tadi. Coba boleh dibacakan? Ya. Yang berapa tadi? Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Oh, berarti hakikat alam semesta dan terhadap pendidikan itu memang udah memang tertulis dalam Al-Quran. Nah, itu sudah jelaskan. Dan Allah juga menciptakan alam semesta ini pun untuk ada alasan untuk kita mengetahui, untuk kita semua belajar, untuk segalanya kita tahu gitu kan. Allah juga kayak nggak langsung menciptakan langsung kita tahu, tapi berurutan kayak mulai dari sini kita tahu ini untuk apa, ini gitu kan. Jadi ini bagaimana kita bisa menerapkan dalam pendidikan? Menerapkannya ya bisa sih ya. Dari sebenarnya banyak kita terapkan dari alam ini. Ini aja kayak kembali lagi kayak aku sebenarnya anak Mia, jadi kayak tentang apa misalnya matematika kayak fisika kan segala tentang alam kan kayak dihitung aja jaraknya aja gravitasi aja dihitung. Matematika juga kan. Iya. Kan alam semesta kan juga ikut kalau masuk ke situ kan. Jatuh aja dihitung gravitasi, apalagi yang kayak kecepatan cahaya angin aja dihitung. Itu. Jadi pembahasan kita ini kesimpulannya apa dari pembahasan kita ini? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita yang judul kita itu hakikat alam semesta dan implikasinya terhadap pendidikan. Kesimpulannya bahwa kehidupan alam semesta ini bersangkut pautnya dengan pendidikan. Kayak kita memang kita lakukan itu berkaitan dengan alam semesta. Allah juga menciptakan langit dan bumi hanya untuk kita mengetahui itu. Nah, itu sih. Seperti yang Allah firmankan tadi dalam Al-Quran. Iya, kan banyak Allah juga kayak kalau aku samawati wal arda kan itu Allah menciptakan langit dan bumi gitu kan. Nah, kan banyak berapa banyak ayat Al-Quran dituliskan banyak kali kayak dituliskan kalau aku samawati wal arda kan menciptakan langit dan bumi. Dituliskan dalam Al-Quran. Itu aja kan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran di dalam alam semesta. Hakikat alam ini. Wow, luar biasa. Berarti pendidikan itu bukan cuma mencakup kita belajar di sekolah, berarti mencakup seluruh alam semesta ini. Oke. Berarti sampai sini aja lah pembahasan kita hari ini. Terima kasih.